Saya 2 hari lalu saya ada nampak di YouTube-nya Pak Risuli Lubis, itu ada seorang Islam yang mengatakan kalau KTP-nya non-Islam itu masuk neraka, katanya begitu. Jadi ini kan suatu penistaan yang luar biasa. Oh, saya tidak punya dendam dengan Gilbert, nggak ada urusannya. Makanya saya berani membongkar. Beda dengan Saifuddin dengan Joshua Tewu, mereka punya dendam. Kemudian Saifuddin busuk-busukan Joshua Tewu, itu namanya dendam. Ya, masuk neraka Saifuddin. Serius ya, masuk neraka loh. Kalau Saifuddin tidak mau mengampuni Joshua Tewu, masuk neraka dia. Jangan main-main ya Saifuddin. Kalau saya dengan Gilbert nggak ada urusannya, bukan nggak ada urusan dengan dendam, ya kan? Tetapi ini kita lagi mengambil satu sampling seorang Gilbert. Ya bagaimana politikus, bagaimana seorang hamba Tuhan yang akhirnya ketahuan juga kan, harta, tahta, wanita, ya kan? Iya kan, harta udah jelas pendeta hedonisme, ya kan? Tahta, ya itu ada terjun dalam politik juga kan? Wanita, ya sebetulnya ya nggak jauh-jauh, ya kan? Ani Agung, lanjut Ani Agung. Halo, shalom. Ya, shalom. Pertama, saya ucapkan terima kasih sudah izinkan saya join di Zoom meeting ini, karena beberapa kali saya cuma mau join tetapi tidak ada kesempatan. Jadi hari ini saya bersyukur sekali bisa jumpa dengan bapak-bapak semua, dan mungkin ada ibu-ibu di sana saya tidak bisa nampak. Oke, saya komen tentang Pak Gilbert pertama. Kalau seorang hamba Tuhan yang sudah mengiklarkan dirinya menjadi seorang hamba, namanya aja seorang hamba, dia adalah pelayan Tuhan kan, dengan tentunya. Kalau dia sudah bicara masalah materi, itu sudah tidak benar ya, karena setahu saya itu hamba Tuhan yang benar-benar tulus untuk melayani itu bukan materi yang dikejar, melainkan hati yang murni untuk melayani gitu. Tapi kalau dia materialistis, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Dan beberapa minggu ini saya selalu monitor YouTube hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya. Jadi saya 2 hari lalu saya ada nampak di YouTube-nya Pak Risuli Lubis, itu ada seorang Islam yang mengatakan kalau KTP-nya non-Islam itu masuk neraka, katanya begitu. Jadi ini kan suatu penistaan yang luar biasa. Mungkin saya sedikit keluar dari ini ya, topik ya. Tapi Morning. iya, jadi saya sedikit keluar dari topik yang kita bicarakan pagi ini. Saya hanya terketuk hati saya kalau kita yang saudara-saudara yang tinggal di Indonesia yang merasa terusik dengan perkataan ini, ya laporkan saja gitu. Tapi kan kayak gimana ya, seperti yang kita sudah tahu, kalau orang Kristen yang melaporkan penistaan orang Islam terhadap Kristen di Indonesia, malah pelapornya yang dipidanakan gitu kan. Jadi kan tidak pernah ada keadilan. Makanya kemarin saya ikut diskusi di YouTube-nya Pak Risuli Lubis, ya gimana ada yang mendesak untuk melaporkan orang tersebut, tetapi orang kan takut juga. Kita belajar dari seorang ibu yang di Medan waktu itu, dia ngelapor komplain masalah toa ya, malah dia yang dipenjarakan gitu. Makanya kenapa orang-orang Kristen di Indonesia itu tidak berani melapor gitu, supaya orang-orang Kristen yang ada di Indonesia berani ngelapor. Itu gimana caranya gitu. Hanya itu aja, thank you. Ibu tinggal di daerah mana, Bu? Saya tinggal di Amerika. Wah, luar biasa nih Amerika. Good morning Amerika.
Good morning to you too. Iya, jadi memang kita ini memang sekarang ini sedang krisis teladan ya. Krisis teladan. Banyak ya teladan orang-orang tua kita, penatua di gereja, hamba-hamba Tuhan, akhirnya nggak bisa jadi teladan ya. Dan ini sebetulnya ada suara kenabian bagi gereja. Mengapa? Apa yang mau diteladani dari kalian, hai pendeta-pendeta? Gaya hidupmu begitu hebat begitu, ya kan? Apa yang mau diteladani dari para pejabat negara kita, ya? Yang teriak-teriak anti korupsi justru yang korupsi. Nah, apa yang mau kita teladani? Nah, repot sekali kita ini sekarang nih, Indonesia ini. Akhirnya satu generasi hilang, ya. Bahkan kita sekarang sudah benar-benar dalam satu titik krisis di mana ya teladan itu adalah barang yang mahal sekali, ya. Wah, mau jadi teladan itu harganya mahal kayak Gus Dur. Mau jadi teladan itu bayarannya mahal, harga dirinya dia loh. Waduh, luar biasa. Pak Santi Amer, silakan. Oke, terima kasih Pak Paul. Selamat malam di Indonesia. Selamat malam semua teman-teman. Ini suatu bahasan yang menarik dan sudah berlangsung lama di Indonesia ya. Dan ada memang diajarkan di sekolah teologi tertentu. Nanti kita minta konfirmasi dan pembahasan atau dialektika lah dari Pastor Paul. Begini Pastor Paul. Kita mengatakan begitu, tetapi ada sebagian daripada yang menamakan quote-unquote gembala sidang atau apapun itu atau pendeta, dia penganut teologi kemakmuran. Ya, jadi apa itu teologi kemakmuran? Ya, orang yang ikut atau yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak pernah hidupnya susah. Nah, dia diambil ayat-ayat tertentu, terutama dari Perjanjian Lama, dari Mazmur misalnya. Ya, terus yang menonjol-nonjolkan perpuluhan itu dari Maleakhi atau dari mana itu, tetapi tidak melihat yang lain. Nah, ada juga yang mengajarkan, saya tidak tahu di luar negeri ya, di Indonesia ini juga ada yang mengajarkan itu teologi penderitaan. Pokoknya teologi penderitaan hidupnya harus serba sederhana, serba susah. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus itu hidupnya serba susah, dalam arti banyak persoalan-persoalan, banyak yang membenci, banyak yang tidak menyukai. Itu namanya teologi penderitaan. Nah, pendeta Gilo dan TS atau dan kawan-kawannya itu yang penuhnya itu adalah penganut teologi kemakmuran. Jadi kalau misalnya ya yang menekankan itu perpuluhan lah, ya persembahannya kayak ini, kayak Yusuf Mansur kah, model-model begitu, karena akan diberkati berlipat-lipat ganda, ya. Jadi sampai nanti bakul atau dipenuhkan berlimpah-limpah sampai tidak tidak muat lagi. Itu teologi kemakmuran itu. Tapi sebenarnya begini, saya sering mengikuti kalau mereka ini berkhotbah, ya kan, berkhotbah. Maka ketika dia bercerita pendeta ini, saya tadi malam bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia berbicara kepada saya begini, begini. Saya catat dalam hati saya, apa iya gitu ya. Nah, kemudian saya bertemu dengan seorang teolog dari Jerman, pengajar S2 di STT. Saya tanya, saya mau tanya ini Pak, saya bilang, apa itu? Apakah sampai dengan hari ini Tuhan itu berfirman kepada manusia di luar daripada apa yang tercantum di Alkitab atau di Bible? Saya bilang, oh tidak ada itu. Nah, jadi yang begini-begini pendeta Paul atau Pastor Paul yang sering membingungkan daripada jemaat di Indonesia ini yang serba instan gitu ya, yang tidak mau membaca Alkitab, tidak mau merenungkan. Nah, di satu sisi seperti Gilo ini membenarkan, ya nggak apa-apa lah, saya kan penganut teologi kemakmuran, apa salah, kan gitu. Nah, tapi dari sisi kita yang penganut dari sisi lain, oh ini kok pendeta hidupnya mewah ya, gitu, tidak memperdulikan lingkungannya. Nah, ini yang kita ingin pembahasan lebih mendalam dari Pastor. Terima kasih Pastor dan teman-teman yang lain. Ya, kalau kita nggak usah ditafsir-tafsir, yang penting para rasul berdiakonia, kita ikut berdiakonia. Tuhan Yesus berdiakonia, lihat ya. Semua perkara-perkara ya muaranya selalu diakonia ya. Ya.
muaranya selalu diakonia. Ini kan ajaib kan, satu hal yang luar biasa kan, teladan yang luar biasa. Tapi gereja lebih memilih untuk beli barang mewah dan mempercantik, ya kan, mempercantik gerejanya. Padahal dari zaman perjanjian lama dan sampai perjanjian baru, ya, bahkan gereja di dalam perjanjian baru pun tidak berhias secara fisik loh, tetapi Iya. berhias secara rohani kan. Jadi agak jadi kalau tadi ya, ini orang seperti ini nih yang membuat membusuk-busukan pendeta. Loh, memang sudah busuk kok. Ya, justru yang lain pada membongkarnya dengan anonim, saya menunjukkan dengan nampak muka, ya, tampak wajah, ya. Saya tidak punya dendam dengan Gilbert, nggak ada urusannya. Makanya saya berani membongkar. Beda dengan Saifuddin dengan Joshua Tewu, mereka punya dendam. Kemudian Saifuddin busuk-busukan Joshua Tewu, itu namanya dendam. Ya, masuk neraka Saifuddin. Serius ya, masuk neraka loh. Kalau Saifuddin tidak mau mengampuni Joshua Tewu, masuk neraka dia. Jangan main-main ya Saifuddin. Kalau saya dengan Gilbert nggak ada urusannya, bukan nggak ada urusan dengan dendam, ya kan? Tetapi ini kita lagi mengambil satu sampling seorang Gilbert. Ya bagaimana politikus, bagaimana seorang hamba Tuhan yang akhirnya kan ketahuan juga kan, harta, tahta, wanita, ya kan? Ya kan, harta udah jelas pendeta hedonisme, ya kan? Tahta, ya itu ada terjun dalam politik juga kan? Wanita, ya sebetulnya ya nggak jauh-jauh, ya kan? Anda kan juga bisa tinggal di browsing aja di Google, ya kan? Akhirnya itu tadi. Nah, apakah itu dosa dari luar? Bukan. Dosa itu datangnya dari diri sendiri, harta tahta wanita itu. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya kan? Harta tahta wanita. Wah, itu serem ya. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita. Ya. Sudah kita janda lagi, janda beneran. Wah, ini bukan kita mau jelek-jelekin, bukan ya. Kita lagi cerita bahwa memang harta tahta dan wanita itu adalah dosa dari kita sendiri. Godaan yang dari dalam kita sendiri. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan iblis, jangan salahkan siapapun, jangan salahkan peler juga. Pokoknya salahkan diri sendiri. Ya kan? Tetapi memang kalau seorang hamba Tuhan terlibat dalam politik, menurut saya sudah nggak benar. Ya, hamba Tuhan yang terjun dalam politik pasti sudah nggak benar, udah berpihak. Karena jemaatnya nanti akan bingung. Ketika partai politikmu nanti milih Anies Baswedan, gimana coba? Apalagi kan kita tahu si Gilbert ini kan hopeng cek kupingnya Anies Baswedan kan. Coba lihat bagaimana coba nanti kalau si Gilbert milihnya Anies Baswedan, jemaatnya termehek-mehek loh. Banjir, bukan cuma Jakarta yang banjir, Indonesia banjir dan penjarahan itu nanti kalau Anies Baswedan yang jadi presiden. Nah ini mau apa maksudnya Gilbert ini kan? Si Gilbert ini niatnya mau apa? Coba saya tampilkan dulu ya ini ya. Saya tampilkan nih ya. Serem loh. Saya tampilkan dulu. Ini anjing-anjing ya Gilbert kejang-kejang semua di sini ya. Aduh, ini saya tampilkan nih. Ini dulu ya. Ini dari sidik kasus.co.id. Sebenarnya sudah banyak, Anda tinggal browsing pendeta Gilbert, ketua Dewan Penasehat. Udah gitu aja, nanti langsung keluar banyak ya linknya ya. Ini salah satunya nih ya, bahwa pendeta Gilbert Lumoindong sebagai ketua Dewan Penasehat DPP PID ya. Ini partai baru, partai Indonesia Damai. Ini kalau nggak salah sama Komarudin itu ya. Ketuanya sih, pendirinya itu Komarudin itu, pengacaranya KC itu ya. Pengacaranya KC. Yang kemarin saya bilang Devil's Advocate itu kan. Dikorbanin KC-nya, kasihan bener ya. Aduh, udah gua bilangin, aduh, Saifuddin bandel. Akhirnya itu tadi ya, selain dia babak belur, dipermalukan, akhirnya dia juga menjadi bulian, dan bahkan duitnya pun ditilep juga kan akhirnya kan.
Tadinya nuduhnya saya, sekarang nuduhnya orang lain. Nah, maksud saya ya, Pak Paul, suaranya hilang. Pak Paul, suaranya hilang, Pak. iya Ya. nih siapa yang main mikrofon nih? Kudu kencing berlari, kudu kencing berdiri, murid kencing berlari, jemaahnya terkencing-kencing akhirnya kayak begini nih. Nah, kalau seorang anggota, seorang pendeta, nanti dia kalau nanti nyalonin presiden ya kan, dari presiden dari partai apa gitu kan, nanti ngomongnya Tuhan bicara kepada saya. Coba dia nyalonin dasarnya apa? Tuhan bicara, ya kan? Nah, terus nanti kalau ternyata Tuhan bicara sama dia yang jadi presiden siapa gitu kan, loh, nanti partainya bilang bukan, nanti gimana coba? Repot. Repot ini yang begini-begini ini yang paling pusing nih ya, ketika pendeta terlibat di dalam sebuah partai politik. Apapun nggak boleh, nggak bisa aja pokoknya. Nah inilah iblis setan-setan ini. Di Eropa ini sudah diharamjadakan, nggak boleh ya. Lembaga agama masuk di dalam lembaga politik itu nggak boleh. Lembaga kehakiman, lembaga Justitia itu ya, pengadilan, apa sih namanya bahasa Indonesianya ya, pengadilan, lembaga peradilan ya, yudikatif itu ya, yudikatif, terus para politikus dan agama ini nggak boleh jadi satu, nggak boleh. Nah ini Gilbert mau kayak Kamarudin nih ya, model-modelnya mau kayak Kamarudin. Oh ini akan jadi busuk ya, akan menjadi busuk ini. Coba lihat, jangan percaya. Saya berkali-kali ngomong terjadi ya, dan parah lagi kejadiannya. Aduh, ini yang Saifuddin ini paling parah ini ya. Saya sampai nyesel itu ya. Aduh, kenapa saya rese sih? Loh, karena saya yang mindahin dari Yusuf Manubulu ke Saifuddin. Saya kudu tanggung jawab juga, ngerti nggak? Saya kudu kejar. Saya ketempuan nih sama Saifuddin. Nah, saya merasa tertipu ya. Saya merasa tertipu oleh Saifuddin, terus terang saja. Saya tidak berkata Saifuddin nilep duitnya, tapi saya merasa tertipu, ya, karena saya yang ada di forum ini kejadiannya. Nah, itu yang membuat saya itu cukup ini ya, merasa, aduh, salah nih. Dan akhirnya keluarganya KC pun tamak juga. Saya nggak tahu, dan saya masih ingat ya, Saifuddin ngomong sama istrinya, dia kesaksian juga kan. Nanti kita cariin videonya, ada di ini kita. Coba kamu lihat ya istriku, nanti ya kita tolong KC, nanti kita bisa beli rumah satu lagi. Nah motivasinya udah mau beli rumah satu lagi kalau nolongin KC. Itu tuh saya sudah waduh, enggak, tapi kan rekeningnya kita buka sama-sama, nggak usah khawatir. Nggak taunya rekening nggak mau dibuka. Itu pokoknya masalahnya cuma rekening aja. Dari mana nyontohnya? Ya dari Gilbert. Berani nggak Gilbert buka rekeningnya Diakonia? Ya nggak berani lah. Mana berani dia? Nah, kalau pendeta saja tidak berani transparan, kamu pendeta nggak berani transparan, apalagi kamu jadi politikus, tambah busuk lagi kamu. Tambah edan lagi, apalagi kamu nanti kalau jadi partainya menang lagi, tambah edan lagi, tambah busuk lagi. Sekarang saja kamu jadi pendeta tidak berani transparan, kamu tidak berdiakonia dengan militan. Kamu tutup-tutupin semuanya. Apalagi nanti kalau kamu jadi politikus. Wah, edan. Wah, betapa mesranya ya. Wah, ini kan biang kerok semua nih, ya kan? Dan dia dukung, wah dengan mesranya kan. Serem. Ya. Wah, ini tambahnya. Allahu Akbar, subhanallah, Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizik mualafkan pendeta Gilbert. Jangan-jangan sudah mualaf juga si Gilbert ini kan. Makanya belain orang Islam terus kan, minta maaf terus sama orang Islam kan. Ya, dan dia kan ngomong kan si Gilbert ini kan. Ya, saya bisa menerima Islam, saya bisa menerima Buddha Hindu, tapi Rara tidak bisa. Justru itu anti Pancasila, Gilbert. Ya, itu anti Pancasila namanya. Serem. Ya, Haji Muhammad Gilbert lu mauin dong, resek lu. Nih. Ini ada orang Haji Muhammad Gilbert lu mauin dong, rasa resek juga ini orang. Bukan saya lo yang bilang lo. Aduh. Aduh, ini ada yang bilang nih, apakah sadar yang online ya dengan pendeta Paul ini, ulah mereka ini akan mempermalukan umat Nasrani di Indonesia.
Ya, ulah mereka ini siapa nih? Apakah saya akan mempermalukan? Tidak ya. Saya sedang selamatkan kalian supaya jangan terulang lagi apa yang sudah saya warning terhadap Saifuddin Ibrahim. Ya, ya, yang saya ngomong nanti akan terjadi lagi. Jangan nggak percaya. Ya, saya sudah ngomong panjang lebar ya dari awal tentang Saifuddin Ibrahim. Terjadi semua yang saya ngomong. Tidak satu pun yang tidak terjadi. Ya, semuanya terjadi semua ya. Ini yang tentang Gilbert nanti akan terjadi lagi. Jangan nggak percaya saya. Dan Anda ingat ya. Kalau Anda mengharapkan anggur baru, revival, kebangunan rohani, apapun namanya Anda sebut untuk Indonesia, kirbatnya harus baru. Dan saya sedang ngoprak-ngoprak Anda supaya persiapkan kirbat yang baru. Jangan sampai nanti anggurnya itu datang, kirbatmu jebol. Tahu nggak kirbat kantung anggurnya itu, kantong kulit yang buat anggur. Karena firman Tuhan berkata, anggur baru kirbatnya harus baru. Dan saya sedang mempersiapkan Anda mempersiapkan kirbat-kirbat yang baru. Ya. Saya sedang mempersiapkan Anda untuk kirbat yang baru. Ya, bongkar habis. Loh, kita kalau mau memenangkan Indonesia, Anda harus introspeksi, benahi dulu internal kita. Ya. Benahi dulu. Hamba-hamba Tuhan jangan sampai korupsi, jangan sampai cabul. Ya. Benahi internal kita, beres-beres baik-baik. Ya. Bukan menghujat, goblok lu anjing-anjingnya Gilbert juga ini. Bukan menghujat sesama penginjil. Saya kasih tahu Anda kebenaran. Karena kamu takut dengan kebenaran, makanya kamu orang munafik. Dasar orang munafik lu anjing-anjingnya Gilbert sama Saifuddin di sini nih. Iya kan? Orang munafik kalian itu namanya. Dikasih tahu. Buktinya mana coba rekeningnya KC? Berani nggak buka Saifuddin? Nggak berani lah. Nggak berani lah buka. Ngerti nggak? Itu bukti bahwa dia sudah nipu saya, ya kan? Saya itu yang mindahin dari Yusuf Manobulu ke Saifuddin Ibrahim, ya kan? Di depan puluhan ribu, di depan 100.000 orang, ngeri itu, ya. Tetapi saya dengan penuh tanggung jawab kita berusaha selamatkan KC dengan Pak Pute, dengan Pak Santiamer kemarin, ya, dengan tim kemarin kan, 3 tim kita siapkan kemarin. Tetapi kan mereka yang nggak mau. Jadi saya sudah bukan urusan saya lagi, makanya kemarin saya mati-matian berusaha. Tetapi setelah dia tolak 3 kali, buat saya 3 kali sudah cukup, penolakan 3 kali. Sorry, kita nggak ini lagi, bukan kita mau coba tangan. Berarti Anda nggak percaya saya. Dan akhirnya terjadi semua yang saya ngomong kan. Sekarang KC-nya malah masuk ICU lagi, ya kan? Kasihan kan? Ya, tapi saya nggak tahu kenapa KC bisa masuk ICU. Kenapa sesial itu? Balik lagi, ada apa? Ya kan? Jangan-jangan KC juga harus bertobat, ya kan? Oh, saya ngomong dengan suara kenabian ya. Anda harus tangkap baik-baik ya. Anda harus tangkap baik-baik. Ngeri yang saya ngomong ini. Terjadi semua kan? Nah, ini dengan Gilbert juga sama ya. Anda sudah lihat ini posisinya fase-fase begini. Pertanyaannya, kenapa orang seperti Gilbert ini, ya akhirnya kemarin termasuk pasca di Monas ya, habis gegeran nangkep Ahok, terus Gilbert pasca di Monas, kan geblek kan, wah itu kan menyakitkan sekali kan, itu menyakitkan sekali, wah itu kan supaya menunjukkan kita rekonsiliasi Gundul Mupeang, si Anies Baswedan yang harus menunjukkan rekonsiliasi, bukannya si Gilbert, ada pendeta goblok, yang makan, waduh. Nah itu ya, karena itu tadi, ini orang nggak ngerti ya, Rara dicaci maki, ya, dia nggak ngaca dirinya sendiri yang menjadi kutuk bagi Indonesia, ya kan? Dia tidak nyadar bahwa dia sendiri yang menjadi kutuk bagi Indonesia. Pendeta-pendeta seperti Gilbert inilah yang menjadi kutuk buat Indonesia, ya, bukan Rara. Rara itu justru menunjukkan dia jual budaya Indonesia di depan mata semua orang melihat. Ini budaya Indonesia. Orang takjub. Kenapa bukan takjub sama Gilbert? Takjubnya sama Rara. Ya karena kamu tidak berbuat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Wah ngeri ya. Kalau dia lakukan, orang nggak akan takjub sama Rara. Takjubnya pasti sama Gilbert. Mana ada orang takjub sama Gilbert? Nggak ada. Victor Mandayo, warta sesungguhnya. Silakan. Ya, shalom, Pastor. Shalom. Selamat malam nih. Waduh, ini memang ini gubrak malam ini ngeri-ngeri sedap. Memang melihat
hamba-hamba Tuhan khususnya pendeta Gilbert ya. Kalau saya sih pribadi tidak berhak menuding. Kalau Pastor Paul ya berhak dong untuk karena memang nabi untuk mengingatkan. Kalau saya sih pada kapasitasnya tidak berhak karena memang karena dulu dia orang diurapi seperti Saul. Daud pun tidak berani menyentuh jubahnya saja, tidak berani karena itu adalah orang yang diurapi. Nah, kalau nabi berani menegur siapa saja. Oke. Kalau memang berbicara mengenai keterlibatan pastor pendeta Gilbert, ini memang jauh hari udah kelihatan ke pastor. Waktu saya masih bekerja di kantornya Pak Ciputra, ada Yayasan Ayub namanya juga punya Pak Ciputra. Di situ waktu pembentukan Partai Damai Sejahtera PDS, salah satu hadir adalah pendeta Gilbert. Saya saksi, karena saya jadi notulen. Gimana saya nggak mau tahu? Saya tahu. Jadi memang sudah jauh hari keterlibatan hamba Tuhan ini yang main politik. Apalagi dengan sekarang ini mau pingin aman, ya, mengamankan aset gereja, mengamankan gerejanya. Entahlah, saya nggak tahu mau ngomong apa yang kata yang tepat. Nah, kemarin juga mau menyambung cuitan di Twitter itu memang udah ngeri-ngeri benar. Sampai ribuan orang berkomen dan isinya semua menuding, nggak ada yang membenarkan. Karena kenapa? Kelihatan banget sekarang kan foto-fotonya beliau tersebar di mana-mana, berpelukan, berjabat tangan, bergandengan tangan. Pokoknya kalau dilihat dari hal itu saja, ada yang membenarkan, ada yang menyalahkan. Yang membenarkan, wah itu kan wajib berteman pada siapa saja. Mereka lupa kalau dikatakan itu yang pergaulan yang kurang baik akan menghancurkan yang baik. Karena bergaul dengan orang yang tidak baik akan menghancurkan. Nah itulah kadang-kadang yang mereka tidak pernah berpikir hamba Tuhan ini. Yang coba untuk terlibat dalam partai politik atau partai politik praktis, ikut terlibat di dalamnya. Sangat berbahaya. Ingat bahwa yang namanya hamba Tuhan itu adalah, kalau dalam Israel itu adalah suku Lewi, Bani Lewi, yang tidak boleh terlibat di dalam pemerintahan sekaligus apapun itu bahasanya, enggak boleh sama sekali. Dikhususkan dia memang untuk melayani Tuhan. Dinajiskan dia untuk terlibat dengan hal-hal duniawi. Nah, tapi ya hamba-hamba Tuhan sekarang banyak loh Pak Pastor. Kalau menyorot pendeta Gilbert ya salah satu karena dia punya nama, ya kan. Mungkin seakan-akan merasa seperti The Beatles yang merasa dia lebih terkenal dari Yesus. Mungkin pendeta Gilbert juga ke arah sana, mungkin merasa dia lebih terkenal dari Tuhan Yesus sendiri, sehingga berani melakukan yang di luar apa yang harusnya menjadi contoh itu aja, teladan. Kesaksian itu ada dua, dengan kata-kata, dengan tindakan. Kalau tindakan saja udah kayak begitu, gimana dengan kata-kata? Kan kita nggak bergaul akrab dengan beliau setiap hari mendengar kata-kata beliau, bukan di atas mimbar loh, dalam kehidupan sehari-hari kita nggak tahu, tapi dari sikap saja udah kelihatan. Kalau ada yang tulis itu malah yang pada foto sebelah kanan itu yang bergandengan tangan dengan Rizik, itu ada yang bilang malah kader Nasrani. Gitu, Pak. Akhirnya malah kita yang nggak pernah dengan urusan kayak begitu jadi dilibatkan. Karena kenapa? Ada seorang hamba Tuhan yang mempunyai nama, ya, yang merasa lebih dari Tuhan Yesus sendiri. Merasa lebih terkenal dari Tuhan. Mungkin dalam hatinya, oh, gua lebih terkenal. Mungkin dia tidak ungkapkan, tapi ya itulah. Cuma dalam kapasitasnya saya tidak berhak untuk menegur. Wajar kalau Pak Pastor menegur. Karena memang kenabian, suara kenabian itu tidak boleh dilawan. Saya bukan melihat karena pastornya, karena saya bergabung sini, pastor. Enggak. Cuman karena memang selama ini, ya, tidak ada hamba-hamba Tuhan atau siapapun itu yang dekatnya menegur. Pak, harusnya Bapak begini. Ingat loh, Bapak itu memang dikuduskan untuk pelayanan. Nah, kalau memang mau terlibat seperti pastor bilang tadi, lepaskan atribut itu. Menyatakan, oh saya melawan urapan Tuhan, saya sudah tidak akan terlibat dalam pelayanan, saya mau berpolitik, silakan, tidak ada yang melarang. Tapi dengan hal begini kan jadi dualisme. Sebenarnya siapa sih? Kalau melihat pergaulan-pergaulan beliau ini sekarang ini, udah nggak jelas gitu, Pastor. Tidak ada teladan. Benar Pak Pastor bilang tadi, krisis keteladanan di Indonesia itu betul-betul terjadi. Khususnya dengan orang-orang Kristen nggak tahu mau melihat hamba Tuhan yang mana ini.
rata-rata hamba Tuhan yang mempunyai nama di Jakarta, di Indonesia, semua banyak yang terlibat dalam politik praktis. Nah inilah, sudah seharusnya mereka kembali sadar. Nah itu, saya bilang tadi itu, di Yayasan Ayub, di Jalan di Casablanca, di kantornya Pak Ciputra, di situ mereka berkumpul waktu itu ya, termasuk Pastor Gilbert, Pendeta Gilbert. Saya ada, karena saya jadi notulen di situ saat itu. Saya juga geli gitu melihatnya gitu. Karena ributnya apa? Masalah siapa yang menjabat ini, menjabat itu. Sesama hamba Tuhan malah memperebutkan jabatan. Itu aja Pastor, Tuhan memberkati. Serem ya. Serem. Akhirnya kita kehilangan panutan ya. Betul, Pastor. Kita kehilangan panutan. Tapi kita dengarkan dulu nih sabda Nabi Raja Uti.